Không phải là băng hồi bên đạp lâm hồn đấy. Phải cái băng lòng khổm thầy. Lâm hạt có bà vi cái băng khói. Nggak ngerti loh bang. Lap hả? Paham này. Nggak bisa bahasa Inggris. Apa kalau khổm? Hello everyone, welcome back to Kompot Computer Podcast. Memang di hari ini saya sengaja di awal memakai bahasa Inggris karena kita kedatangan narasumber nih yang benar-benar spesial, yaitu Miss Hana. Selamat pagi Miss. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini Miss? Alhamdulillah baik. Ya saya bisa yang cuma tadi seperti itu pagi sebagai pembuka. Iya, nggak apa-apa, Welcome back to Kompot. Wis mantap. Nah di sini sebelum ke lanjut, saya bacakan dulu nih profil dari Miss Hana nih. Miss Hana ini dulu lulusan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto S1-nya Miss ya. Betul. Jurusannya Pendidikan Bahasa Inggris. Nah S2-nya 2015 sampai 2017 di Universitas 11 Maret. Iya. Ngambil juga Pendidikan Bahasa Inggris. Iya. Sangat Linear, luar Pak. biasa ya Miss ya. Berarti Alhamdulillah. memang benar-benar bahasa Inggrisnya sudah seperti bahasa-bahasa Indonesia pakainya ya. Iya, setiap enggak hari. juga Pak. Apalagi ini pengalamannya di public speaking sebagai MC, International Public Lecturer, di sidang terbuka, di Natalis juga sebagai MC, sangat luar biasa sekali. Awal mulanya Miss digabung di Universitas Harkat Negeri tahun berapa Miss? Saya gabung tahun 2020 Pak. 20 ya? Iya, jadi awalnya malah bukan dosen. Awalnya tuh staf di bagian humas. Oh di bagian humas Masyarakat itu di- cocok sekali dengan lulusan dari bahasa Inggris, kita langsung ditempatkan di Iya, humas. betul. Jadi memang sekarang kan memang penting sekali ya bahasa Inggris itu. Jelas Pak. Nah di sini Miss, pertanyaan langsung aja di pertanyaan Boleh, pertama boleh. Miss. Monggo. Ini kan tadi temanya navigating ya, your campus and career with English. Itu apa sih arti sederhananya Miss, biar pemirsa ataupun mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Harkat Negeri itu paham. Monggo Miss. Kalau secara tema itu kan navigating your campus and career with English. Jadi artinya berarti kita harus mempunyai tujuan dalam belajar di kampus dan berkarir nanti ke depannya. Karena secara umum basic bahasa Inggris itu pasti dibutuhkan Pak. Jadi bukan hanya di kampus atau di pendidikan ya secara akademik, tapi kalau sekarang melihat tren yang kecenderungan sekarang itu bahasa Inggris itu adalah sebuah kewajiban, bahasa yang wajib untuk dikuasai. Jadi Karena harus memang, ya? Iya. Jadi karena kunci memang utama betul. untuk bisa masuk ke perusahaan. Perusahaan, betul. Apalagi kalau perusahaannya itu yang sudah multinasional dan basicnya itu yang global gitu ya Pak. Kan sekarang kan di Indonesia banyak nih, mungkin teman-teman juga bisa melihat sendiri gitu ya dari perusahaan-perusahaan asing itu sudah banyak yang ke Indonesia. Nah itu salah satu basicnya untuk masuk itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Ya, Begitu. sama nggak Miss? Ini kan ngajar di berbagai macam prodi ya. Nggih. Nah, untuk yang di bidang di T3 Teknik Komputer, ada pembedanya nggak Miss? Ada Pak, jelas Pak. Apa itu Miss? Iya, karena Bedanya? kalau untuk di Prodi D3 Teknik Komputer ini, memang bahasa Inggrisnya itu kan ada beberapa level, Pak. Jadi ada bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, sama bahasa Inggris 3. Nah, 3 level ini masing-masing ditujukan itu kepada kompetensi inti dari mahasiswa Prodi D3 Teknik Komputer. Nah, yang paling awal itu bahasa Inggris. Ya, semester 1 bahasa Inggris dasar itu lebih kepada building vocabulary. Jadi teman-teman nanti akan belajar istilah-istilah tentang teknik komputer secara umum yang ada di versi bahasa Inggrisnya. Langsung begitu. berarti langsung memang ke dasar-dasarnya yang dipelajari ya. Betul. Kan kita juga tahu kan di SMP, SMA juga mereka juga belajar bahasa Inggris. Iya. Tapi pada kenyataannya kan mereka juga susah nih untuk ngomong. Nah, apakah memang harus mereka tuh menguasai bahasa Inggris? Mereka dari yang di D3 Teknik Komputer. Nah, kalau untuk mahasiswa sendiri ya pasti harus ya Pak, karena apalagi kita tahu mungkin kalau teman-teman belajar kompetensi intinya, kebanyakan itu pasti menggunakan istilahnya kan menggunakan bahasa Inggris ya Pak ya. Nah, terus kayak contoh yang paling kecil nih biasanya ada atas software, hardware, itu aja udah basicnya itu udah pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi memang teman-teman ya mau nggak mau harus menguasai bahasa Inggris itu sendiri, baik itu kemampuan
reading, speaking, terus listening, sama writingnya. Semua komponennya itu harus bisa dikuasai dengan baik begitu. Nah, waktu SMP, SMA kan Ya. juga kita belajar, mungkin mereka belajar grammar ya. Ya. Nah, di sini di D3 Teknik Komputer juga diajarkan grammar lagi atau sudah langsung ke inti-intinya yang bahasa perintah lah di komputer ya. misalnya. Sudah dipelajari, tapi di lingkungan kampus ini juga dikasih lagi Pak. Tapi Harus versinya diulang, ya. iya, versinya lebih kepada pendalaman. Jadi misalkan kalau teknik komputer berarti nanti kalimat yang dibentuk itu akan merujuk kepada kemampuannya. Misalkan contoh ada kosakata yang diambil itu khusus untuk yang teknik komputer begitu. Nanti dibuat kalimat seperti itu. Jadi memang tetap dikasih basicnya. Basicnya gitu ya. Iya. Jadi grammar juga diajarkan Iya, secara betul, detail juga. betul. Nah, cuma biasanya nih mahasiswa tuh jarang mau untuk komunikatif nih. Iya. Itu apa? Penyebabnya sebenarnya apa? Apakah kita memang kurang terbiasa di lingkungan kelas ya, nggak pernah pakai bahasa Inggris, atau apa harus bagaimana nih biar mahasiswa ini bisa komunikasi dengan Ya, baik? ya. Nah itu dilema ya Pak sebetulnya ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ngajar itu memang teman-teman itu pasti merasa takut biasanya dan nggak pede. Nah itu. Kalau buat praktek atau ngomong pakai bahasa Ucapnya. Inggris, iya, terutama yang bagian speaking. Karena kalau misalkan disuruh mempraktekkan aja, kadang masih belum berani gitu loh. Nanti yang ada malah saudara-saudara sama temennya, kamu dulu kayak gitu. Nah, sementara yang dibutuhkan itu kalau kompetensi yang sudah ada di pendidikan tinggi atau di tingkat kampus ini ya memang harus bisa minimal yang nggak lancar banget, tapi minimal bisa ngomong menggunakan Ya. bahasa Inggris seperti itu. Ya, itu kadang memang mahasiswa itu sendiri kalau saya ngajar di praktek pun Iya, di perintah muncul message di layar juga Iya. mereka nggak mau baca. iya Langsung seperti tanya, itu Pak, ini kenapa begini ya Pak? Dia tidak mau membaca. tidak dipahami pesannya. dulu gitu Iya, ya Pak ya. itulah. Kadang-kadang kita juga pengen nih, kita menekankan ke dosen bahasa Iya, Inggris nih, ya, iya, pengen iya. agar mereka tuh mau gitu loh, mau belajar. Nah, saat ini rata-rata yang diajar sama Bu Miss Hana ini kemampuannya sudah sampai seberapa sih di mahasiswa bahasa ini, Inggrisnya, bahasa Inggrisnya? ya. Khusus untuk yang mungkin kalau di semester 3 itu mungkin sudah sekitar 70% ya Pak. Di perusahaan ya? Ya, jadi karena kalau dari semester 1 biasanya digembleng untuk mau nggak mau ini harus bisa minimal itu memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris dan juga teman-teman nanti dilatih di vocabulary-nya itu tadi. Oh iya. Ya, kalau misalkan yang semester awal mungkin karena baru masuk biasanya ya belum ada 50%. Kadang seperti itu. Oke, dalam penyampaian Miss Hana mengajar bahasa Inggris, apakah Iya. memang bahasanya juga langsung bahasa Inggris atau Iya, pasti. ada kombinasi dengan bahasa Indonesia? Kalau untuk kombinasi ada Pak, biasanya kecenderungannya itu lebih banyak versi bahasa Inggris. Cuman teman-teman mahasiswa ini kadang suka bingung ya Pak. Jadi daripada nanti miscommunication, akhirnya tetap di translate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya kayak penjelasan gitu, itu saya pembiasaan Pak. Karena itu penting sekali kalau di bahasa kan. Kalau bahasa kan alat komunikasi ya Pak. Jadi kalau tidak digunakan setiap hari, maka pasti lupa gitu loh. Nah, itu makanya kita sekarang khususnya di D3 Teknik Komputer kan memang banyak juga kan untuk mengakses jurnal yang bahasa Inggris. Iya, betul. Cuma mereka kadang-kadang ya itu, mereka nggak mau baca tapi menggunakan translator. Iya. Itu kan jelas berbeda ya. Iya, jelas. Nah itu bagaimana nih biar mahasiswa itu mau nih belajar mulai dari awal, karena saya lihat juga mereka banyak yang males gitu, Iya. Miss. Gimana Nah, Miss solusinya, Miss? Untuk mungkin tips ya Pak ya, tips biar teman-teman bisa menguasai bahasa Inggris lebih mudahnya adalah kalau saya dulu kuliah itu diwajibkan untuk menghafal kosakata dulu, Nah itu. vocabulary dulu. Jadi dibanyakin dulu, nanti setelah itu kita tuh ngomong kayak tadi Bapak nyinggung tentang grammar, bule tuh kalau ngomong tuh nggak ada grammar-grammaran gitu loh Pak. Karena yang penting Iya, apa yang kita itu. sampaikan nyambung gitu ya Pak ya. Apa yang orang lain sampaikan ke kita paham. Ya kan bahasa ngomong dengan Iya. yang itu kan beda ya. Beda betul. Kayak saya mau makan kan tidak Iya, ada. iya, Gitu kan. Iya. Mungkin bule-bule ya I want to eat. iya, gitu, toh. betul. Nah di D3 Komputer apakah Miss Hana juga mengajarkan mereka
latihan presentasi dengan bahasa Inggris? Of course Pak, pasti. Digabung Presentasi. dengan materi yang lain atau Iya. memang khusus dia membuat materi studi kasus sendiri? Nah, kalau khusus untuk bahasa Inggris biasanya saya kasih tema. Oh, dikasih Nanti temanya. nanti per kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke teman-teman yang lain menggunakan bahasa Inggris. Nah itu makanya Iya. kadang mahasiswa juga Penting ya, Pak, ya? penting sekali bagaimana mereka punya kemampuan Iya, speakingnya. iya, Kalau mungkin secara grammar mungkin mereka bisa, tapi kadang mereka juga untuk membicarakan untuk mengeluarkan Iya. ide-ide dengan bahasa Inggris mereka susah ya. Sebenarnya ada kesalahan nggak sih yang pada saat muncul mereka malu untuk berbicara? Kalau untuk teman-teman sih sebetulnya memang balik lagi tadi ya Pak, harus pembiasaan dan harus dipaksa Pak. Karena kalau tidak seperti itu, teman-teman harusnya menghilangkan rasa takut dan rasa malu itu. Caranya? Nah, caranya itu harus mencoba. Tapi kan kadang-kadang dari temennya sendiri aja kita lagi mau belajar Nanti bahasanya, lah kamu gak usah Iya, sok-sokan pakai bahasa iya. Inggris. Itu kan akhirnya mereka yang mau belajar berarti kan nggak mau. Iya, betul. Apa perlu dibuat aturan khusus yang seperti waktu dulu di kampus kita Kamis every English. Thursday. Tuesday pakai bahasa Inggris atau Ya. gimana itu? Nah, Biar- itu sebetulnya ide yang bagus juga, Pak. Cuman memang kendalanya itu adalah karena kita bukan penutur bahasa aslinya ya, Pak. Jadi kadang pengen ngomong apa terus yang keluar apa gitu loh. Ya. Nah, itu. Tapi memang kalau misalkan untuk di kelas sendiri, saya menekankan kalau misalkan ada teman yang ingin maju gitu, berarti ingin berani mencoba, jangan sampai ditikung sama teman yang lain. Ditikung dalam artian tuh kayak tadi, misalkan nanti ada yang komen gitu, atau ada yang bilang, ngapain sih gitu, sok-sokan Inggris gitu ya. Kadang ada yang kayak gitu juga Pak di kelas. Cuman memang saya tekankan untuk tetap latihan gitu. Karena kuncinya cuma 3, praktis, praktis, praktis. Nah itu, kan mumpung di kurikulum sekarang ini kan kita berbasisnya OBE tuh. Iya, ya. betul. Nah itu saya rasa itu pas sekali tuh. Iya. Karena capaiannya kan memang harus ada semester 1 apa sih yang harus dicapai. Iya. Mbak, saya juga pengen mereka yang di jurusan teknik komputer ini bisa mereka di semester 1 bisanya apa sih. Nah yang mau saya tanyakan, metode yang cepat mereka bisa hafal itu apa? Nah, kalau metode sekarang banyak Pak, karena belajar bahasa Inggris itu sekarang tidak melulu harus di kelas, harus konvensional, ibaratnya kayak gitu ya, atau mungkin teman-teman misalkan harus ikut kursus, enggak. Kalau sekarang bisa kita belajar dari YouTube, dari sosial media, TikTok, dari Instagram, Facebook, atau mungkin yang lain misalkan aplikasi-aplikasi yang sudah berbasis internet gitu ya Pak ya. Nah itu juga sudah bisa dipakai gitu. Apalagi perkembangan sekarang kan sudah ada AI, Artificial Intelligence. Nah itu lebih berkembang lagi gitu loh Pak. Karena nggak ada batasnya kalau sekarang. Sudah bisa mencoba dari macam-macam hal gitu. Teknik-teknik semacam itulah yang memang harus banyak diketahui oleh mahasiswa ya. Jadi mereka mau mencoba untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Jangan sampai malu atau grogi. Iya, betul. Nah, tipsnya lagi nih, Miss, untuk mereka yang grogi, karena kita ketahui biasanya anak-anak D3 komputer yang biasa ngoprek di komputer itu komunikasinya kurang. Iya. Nah, itu apa tipsnya untuk biar mereka tuh nggak grogi gitu. Karena beda memang jurusan farmasi, apalagi yang lain itu beda. Kalau komputer banyak kan memang anaknya diam itu ya Pak ya. Jadi lebih senang praktek gitu mungkin ya daripada untuk komunikasi gitu ya. Cara mengatasinya tuh bagaimana? Untuk tipsnya kalau grogi berarti kita harus sering tampil. Karena grogi itu sesuatu hal yang wajar. Kalau misalkan baru pertama itu pasti grogi, jelas grogi. Tapi ketika sudah sering dilakukan, jadi kita tuh kalau punya batasan kita harus terobos gitu loh Pak. Jangan sampai kalau kita merasa grogi pas maju berarti ya udah nggak usah maju, jangan kayak gitu. Tapi justru ketika kita grogi maka kita tantang diri kita sendiri untuk bisa nggak nih melawan groginya kayak gitu atau melawan rasa takutnya. Cuma kan yang saya lihat juga mata kuliah bahasa Inggris paling seminggu cuma sekali ya. Iya betul. Nah itu kan dukungan
dukungan dosen lain juga untuk Iya. memberikan presentasi secara bahasa Inggris kan juga kurang. Kemarin saya sama Bu Iin pernah Iya, mau collab iya. yang masalah di mata kuliah saya Iya. untuk biar mereka bisa presentasi pakai bahasa Inggris. Iya. Mungkin Ibu bisa sarankan ke Kaprodinya biar semua yang punya materi untuk bisa presentasi dipakai Iya. bahasa Inggris. Jadi Sudah mereka pernah disampaikan juga Pak. Mungkin nanti karena ini baru ada pergantian juga ya Pak ya. Mungkin nanti Pak Kaprodi yang baru bisa menggalakkan kayak tadi yang setiap hari apa itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Kemudian presentasinya juga bisa kolaborasi dengan MK yang lain, dengan mata kuliah lain untuk menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi nanti nilainya modelnya itu kayak sinergi gitu ya Pak ya. Jadi di mata kuliah ini nilai apanya, di bahasa Inggrisnya nilai khusus untuk kemampuan bahasa Inggrisnya seperti itu. Ya, Itu juga bisa. kami juga menginginkan itu seperti itu. Jadi biar bahasa Inggris itu punya nilai plus ya. Iya, Karena betul. setiap kita melamar pekerjaan, kita juga sering ditanya kemampuan bahasanya itu apa Iya, kan? iya, Bisa betul. menguasai berapa Banyak bahasa. Iya. Maka kadang-kadang mereka ya itu tadi bahasanya hanya bisa mengerti bahasa perintah. Itu. Iya. Di sini nggak tahu saya sertifikasinya ada nggak? Kalau untuk bahasa Inggris sendiri itu sertifikasinya biasanya TOEFL aja Pak. Ataupun aja. Iya, karena tertulis ya. Kalau untuk sertifikasi kompetensi biasanya sudah menjurus kepada kompetensinya. Jadi nanti misalkan kayak public speaking, nah itu paling masuknya lewat situ. Tapi kalau Standar bahasa TOEFL berapa sih untuk standar mahasiswa? TOEFL untuk mahasiswa itu biasanya 400 Pak kalau di sini. 400 itu standar paling rendah atau gimana? itu? Enggak, kalau standar paling rendah itu kalau TOEFL itu nggak ada nilai 0 Pak. Jadi kalau di TOEFL itu paling rendah itu 316 kalau nggak salah ya. Jadi walaupun kita salah semua pun dapatnya udah 300-an Pak. Jadi kalau 400 naik 100 itu ya lumayan lah kayak gitu. Memang standarnya segitu. Tapi kalau untuk biasanya lanjut kuliah ke luar negeri itu minimal adalah 500 sampai 550. Presentasinya berapa sih? Berapa persen? Mas? Mereka yang lulus hanya dengan punya ijazah atau ditambah plus punya kemampuan bahasa Inggris itu yang bisa diterima peluangnya berapa persen itu? Kalau untuk peluang saya berani bicara bisa 80% Pak. Kalau sudah punya kemampuan bahasa Inggris atau mengantongi sertifikat itu tadi ya Pak ya, yang TOEFL itu. TOEFL, ya. Kebetulan kalau di kampus sendiri di Universitas Harkat Negeri ini kan memang kita sudah punya program Pak di bagian UPS atau unit pelatihan dan sertifikasi itu memang diberikan ke seluruh mahasiswa yang akan wisuda. Jadi tesnya itu dikelola oleh kampus. Di akhir ya? Iya betul, sudah. betul. Namanya kalau di sini namanya EPT, English Proficiency Test. Tapi sebetulnya isinya ya sama kayak kayak TOEFL. Jadi apa ya standarnya ya kita samakan gitu lah. Jadi kalau buat daftar kerja pun insya Allah masih bisa gitu, masih Nah itu berlaku. pemirsa, jadi pentingnya kita menguasai bahasa Inggris ya. Untuk nantinya ke depannya kita bisa melamar pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri ya. Betul. Karena semua di D3 teknik komputer ya memang bahasa perintahnya bahasa Inggris semua ya. Nah ada nggak nih alumni yang menurut misalnya tuh sudah mahir nih? Kira-kira siapa yang pernah ya? Kalau untuk alumni mungkin kalau sekarang ada beberapa yang sudah bekerja di perusahaan multinasional Pak. Kalau dulu sih lebih ke diskusi ya. Jadi artinya kalau ngajar tuh saya tidak membatasi di kelas itu hanya pertemuan tatap muka aja, tapi di luar itu kayak tadi Bapak sempat nyinggung, di luar boleh kita diskusi selain itu. Jadi alumni kadang suka nanya gitu, Miss kalau misalkan mau ikut sertifikasi atau apa, itu harus belajar apa gitu. Kemarin juga ada kan yang juara ya? Iya, juara betul. Pakai bahasa Inggris ya? Iya, yang ini speech Pak. Oh, itu apa itu? Saya malah enggak. Itu pidato pakai bahasa Inggris. Nah, itu. Nah, ada juga yang kemarin ada yang kita ikutkan ke international competition, tapi sepertinya belum ada pengumuman atau mungkin saya terlewat pengumumannya, belum saya tanyakan lagi, tapi mahasiswa ya. Kalau untuk alumni sih dulu banyak Pak yang speech competition, storytelling itu yang dari prodi D3 teknik komputer. Itu tadi ya, yang pidato kan jelas berbeda nadanya ya. Iya betul. Itu yang dipelajari apa tuh yang dibentuk pidato? Kalau untuk pidato sendiri itu biasanya ada pronunciation, kemudian dari isi atau kontennya yang disampaikan, kemudian biasanya ekspresi Pak, karena kita kan harus kita harus meyakinkan
yang nonton gitu ya, bahwa yang kita sampaikan ini adalah hal yang betul. Terus writing Pak, karena nanti teksnya nulis sendiri. Betul. Ya kadang-kadang untuk bisa memulai itulah mereka yang masih malas nih. Iya. Mereka juga saat ini kalau disuruh buat CV juga mereka masih belum bisa nih. Iya. Padahal itu penting sekali kan, kita melamar pekerjaan juga kita kan ibaratnya menjual ya, Betul. menjual diri kita sendiri. Tapi CV aja kadang-kadang membuatnya masih pakai bahasa Asal-asalan gitu ya, iya, atau pakai bahasa masih, Indonesia. betul, masih pakai bahasa Indonesia. Nah kebetulan ini khusus untuk di bahasa Inggris 3 itu diajarkan juga Pak, pembuatan CV, pembuatan Itu semester lamaran berapa itu? pekerjaan semester 4. Semester 4 ya. Iya, jadi di bahasa Inggris 3 itu kita diajarkan untuk membuat CV, tapi versi yang bahasa Inggris. Dan pasti lebih menarik ya, karena kontennya itu berbeda dengan CV yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau sekarang kan, apalagi dibantu dengan aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada template-nya nih, jadi kita tinggal masukin informasinya, tapi tentunya ya harus melalui proses dulu ya, jadi translate-nya yang betul gitu, tidak boleh ada kesalahan penulisan atau mistyping gitu ya, karena memang kalau udah ada mistyping ketika masuk ke perusahaan itu biasanya sudah langsung tersingkir gitu, kayak ya, gitu ya, secara ya. otomatis. Nah ini ilmu juga nih. Iya. Nah saran dari Miss Hana nih, anak D3 Teknik Komputer itu harus menguasai yang speaking atau reading aja atau dua-duanya nih? Kalau menurut saya pribadi harus dua-duanya Pak. Karena kan kebutuhannya memang nggak cuma speaking ya, tapi reading juga penting karena tadi bahasa perintahnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus paham nih kalau misalkan secara tulisan dan kita membaca itu apa artinya atau apa yang harus dilakukan ketika muncul bahasa perintah tersebut. Kalau speaking mungkin untuk membantu komunikasi seperti itu. Karena yang dibutuhkan sekarang kalau di perusahaan-perusahaan multinasional dan internasional itu kebanyakan bos-bosnya itu adalah orang luar. Jadi komunikasinya pasti menggunakan bahasa yang general itu bahasa Inggris seperti itu. Nah berarti kan kita juga harus meningkatkan kemampuan apa tuh mendengarkan listening. Iya, Nah listening itu gimana juga tuh? Kita, termasuk. saya sendiri kalau mendengarkan listening itu Iya. kadang-kadang apa sih ngomong apa? Iya. Hanya sepotong-sepotong. Iya. Jadi, nah bagaimana untuk memudahkan kita bisa listening lah. Nah, Minimal itu bagaimana? kalau untuk listening sendiri sebenarnya kalau sekarang enaknya kita bisa belajar melalui aplikasi, Pak. Kalau ada aplikasinya ya. aplikasi atau mungkin kita kalau pengen yang simple-simple sambil cari hiburan gitu ya, Pak. Kita bisa nonton film yang berbahasa Inggris. Tapi ada teksnya makanya. Iya, ada subtitlenya ya Pak ya, jadinya dibacanya subtitlenya. Tapi kadang ada yang teks bahasa Inggrisnya pun tertera di situ. Jadi kita bisa convert kita bisa mengartikan secara langsung di situ. Oh, bahasa Inggrisnya ini cara ngomongnya seperti ini gitu. Atau kita bisa mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Jadi nanti kita cari tahu liriknya, cari tahu cara bacanya. Pas penyanyinya nyanyi tuh ngomongnya kayak gimana gitu loh, kita dengerin pronunciation-nya, terus nanti baru dicari maknanya. Ya, jadi pemirsa ini bisa untuk melatih bahasa Inggris tanpa partner berarti seperti itu ya. Iya. Karena kalau lawan bicara kita kurang memahami juga kita bisa lewat tadi menonton film di YouTube atau kita lihat semuanya atau mendengar musik ya seperti itu ya. Nah sekarang ada aplikasi tadi apa ini untuk bisa belajar mandiri, aplikasi namanya apa? Ada, kalau yang sekarang biasanya Duolingo ya. Itu juga bisa, tapi aplikasi-aplikasi yang lain seperti yang basicnya AI itu sebenarnya bisa belajar juga Pak, kayak misalkan kita pengen ke ChatGPT gitu ya, atau enggak kalau yang sekarang ada Grammarly, nah itu juga bisa digunakan untuk teman-teman belajar gitu, karena ada interaktifnya gitu. Ada nggak sih Miss, memang bahasa Inggrisnya English for IT ada nggak sih? Ada Pak, masuknya namanya ESP. ESP itu English for Specific Purposes. Ternyata banyak ya istilah-istilahnya. Banyak. Iya, harusnya Kaprod ini dengar ini berarti untuk biar nantinya spesial English for IT karena saya lihat ya memang berbeda ya dengan komunikasi umum ya, bagian kesehatan atau dengan yang lain kan jelas berbeda. Jelas Pak. Ini saya tadi melihat ya itu di English for IT. Nah sebenarnya sekarang Miss kan ngajar nih. Iya. Tantangan terberat tuh apa Miss ngajar mahasiswa di
Sini Miss. Nah, tantangan terberat itu sebenarnya kalau khusus untuk mata kuliah bahasa Inggris ya Pak. Balik lagi tadi Pak, anak-anak itu merasa takut. Mahasiswa itu merasa takut dan merasa kurang percaya diri. Mungkin ini terjadi karena mereka itu merasa kalau nggak bisa bahasa Inggris terus ngomong bahasa Inggris salah, nanti akan ada punishment atau akan ada sanksinya gitu. Nanti entah dimarahin dosennya atau mungkin misalkan nilainya jelek dan seterusnya. Padahal pada kenyataannya kalau kita belajar terus kita merasa takut, nggak mau mencoba, itu pasti hasil belajarnya juga tidak akan maksimal begitu loh. Sementara kalau bahasa Inggris sendiri yang harus dilakukan itu adalah pembiasaan, harus latihan. Mau nggak mau berarti harus memberanikan diri untuk itu yang mencoba tadi, seperti itu. hal-hal yang kecil. Iya. Nah, itu seperti apa? Coba biar pemirsa mahasiswa ini tahu, biar berani mencoba hal-hal yang kecil. Iya. Contohnya apa? Seperti apa? Hal-hal yang kecil ini baru kemarin saya sharing ke mahasiswa juga. Kalau kita kan sekarang lagi, kalau anak-anak mahasiswa sekarang kan Gen Z ya Pak ya. Nah itu kan lagi pada suka scrolling TikTok, scrolling sosial media lah, Instagram. Itu kita bisa belajar dari situ Pak sebetulnya. Jadi kadang ada tren-tren bahasa Inggris khusus yang biasanya muncul di istilah-istilah yang ada di TikTok. Contoh satu deh, saya kemarin baru ini juga sama teman-teman mahasiswa. Ada satu kata dari bahasa Inggris yang sekarang lagi ngetren juga. Kalau tahun kemarin ada literally, itu juga bahasa Inggris. Artinya berarti dengan sesungguhnya atau dengan jujur gitu loh, literally gitu ya. Terus kalau yang sekarang itu ada namanya istilahnya yapping. Mungkin kalau teman-teman nonton agak sedikit ingat gitu loh. Atau di TikTok gitu pas scrolling itu ada ya. Nah yapping ini asal katanya dari bahasa Inggris juga kan. Tapi artinya memang dia banyak omong gitu ya. Kayak nyerocos terus gitu ya. Nah itu yapping. Itu salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan dalam belajar itu. Selain scrolling TikTok biasa, kita juga bisa ngambil satu kata, misalkan dalam sehari kita cari satu kata baru yang lagi ngetren. Iya, sama dicari tulisannya kayak gimana, cara bacanya, kemudian artinya apa. Itu minimal satu aja tuh sehari udah dapat. Oh berarti saya nambah kosakata terus kayak gitu. Nanti baru deh kalau misalkan mau kalimat, mungkin lebih panjang lagi nonton kayak video di YouTube, mungkin podcast atau mungkin apa yang lain yang disukai seperti itu Pak. Luar biasa sekali nih penjelasan dari Miss Hana ini. Memang perlu, kita memang perlu bahasa Inggris ini. Jadi kita bekali setiap hari itu dengan hal-hal yang baru yang tadi Miss Hana bilang. Jadi cobalah untuk hal-hal yang kecil kita latih sehari. Cuma kadang seperti ini Miss, awal mereka merasa, oh saya nggak bisa bahasa Inggris. Apakah mungkin mereka yang bisa selama 3 tahun ini bisa melatih, bisa ngomong bahasa Inggris Miss? Bisa Pak. Bisa sekali ya, tentunya ya itu tadi dengan tidak membatasi diri sendiri. Karena kalau sudah ada pembatasan dari diri sendiri untuk tidak belajar, maka kita sulit untuk berkembang gitu loh. Apalagi bahasa kan beda sama ilmu eksak yang lain ya Pak. Misalkan kayak matematika, atau mungkin kimia, fisika, atau mungkin kalau di teknik komputer ada apa yang memang dipelajari khusus misalkan ada perhitungannya atau mungkin sistemnya gitu. Kalau bahasa itu sebetulnya bahasa Inggris dari dulu sampai sekarang sama aja, seperti itu aja, tidak ada perubahan yang khusus gitu. Mungkin ada kosakata baru aja yang baru muncul misalkan karena ada perkembangan teknologi, kemudian perkembangan sosial juga. Cuman dari dulu ya ngomong bahasa Inggris ya kayak gitu doang gitu loh. Jadi tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa kurang percaya diri gitu. Sehingga nanti ketika teman-teman sudah di 3 tahun terakhir ini ternyata sudah mau lulusan, itu teman-teman udah pede gitu. Yang paling penting adalah intinya kita kalau di bahasa itu kan alat komunikasi. Jadi kita paham apa yang disampaikan sama orang lain, kita bisa merespon. Itu yang paling penting. Oke, Miss, itu sangat luar biasa sekali, menambah ilmu ya untuk semuanya. Terima kasih Miss untuk hari ini bisa hadir di sini. Mungkin perlu adanya sebuah kata-kata hari ini Miss, pakai bahasa Inggris. Ya, Pak. Siap. Terus nanti kasih terjemahan biar mereka itu bisa tahu artinya. Nanti Miss Hana ngomong seperti ini nggak tahu artinya, kita repot. Tahu lah, mestilah ya. Silakan Miss. Oke.
Untuk quotes of day saya punya satu ya teman-teman ya. Ini kalimatnya adalah the best preparation for tomorrow is doing your best today. Artinya adalah apa yang akan kalian dapatkan di masa depan nanti. Ya, tomorrow itu dianggap aja sebagai masa depan. Diperoleh melalui usaha kita pada hari ini. Oke, terima kasih Miss. Jangan sungkan lagi kalau kami panggil lagi. Siap Pak. Terima kasih banyak Semoga Pak. hari ini hari menyenangkan. Terima kasih. Amin. Salam podcast.